Selamat sore, Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait dengan, penganalisisan terhadap laporan keberlanjutan perusahaan perbankan. Nah, di mana salah satunya yaitu perusahaan PT Bank BCA PT Bank Digital BCA. Sebelum kita meranjak ke materi, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan saya Liastika Purnami dengan NIM akhiran 1265 dan ada rekan saya ada Kadek Dwiki Wardana dengan NIM akhiran 1261, ada Kadek Aldi Satya dengan NIM akhiran 1266, kemudian ada Niputu Erliani dengan NIM akhiran 1271 dan rekan saya yang terakhir ada Ide Bagus Widi Putra itu dengan NIM akhiran 1278. Baik, di sini ada materi terkait dengan pengertian perusahaan perbankan dengan bank. Baik, di sini akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai presentator pertama akan menjelaskan materi pertama. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa on kamera karena ada gangguan sinyal. Baik, yang pertama itu pengertian perusahaan perbankan dengan bank. Perbankan merupakan suatu perusahaan bank yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Nah, di mana perbankan ini didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lain. Dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Nah, pada perusahaan bank menyediakan tempat yang aman untuk menyimpan uang tunai dan kredit ekstra dan bank menawarkan rekening tabungan, sertifikat setoran, serta rekening biru. Bank menggunakan simpanan ini untuk memberikan pinjaman. Nah, di mana pinjaman ini termasuk hipotek rumah, pinjaman bisnis, dan pinjaman mobil. Bank merupakan suatu lembaga keuangan resmi yang memiliki lisensi dari otoritas terkait untuk menghimpun dana dari masyarakat. Nah, di mana dana yang telah dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali dalam bentuk produk keuangan seperti kredit pinjaman kepada masyarakat atau kembali sehingga dana yang ada bisa lebih produktif dan bisa menggerakkan ekonomi. Dan selanjutnya, sejarah perusahaan Bank BCA. Bank BCA merupakan salah satu bank swasta terbesar yang ada di Indonesia. Nah, di mana saat ini sudah banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan Bank BCA untuk membantu memudahkan berbagai macam transaksi keuangan. Mulai dari menabung, melakukan pembayaran, mengambil pinjaman, hingga berinvestasi. Nah, pada awal berdirinya, Bank BCA pernah menjadi bagian dari Salt Group, tetapi seiring berjalannya waktu, ini Bank BCA telah sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Hartono, tepatnya Robert Budi Hartono dan Michelle Bambang Hartono. Nah, keduanya memiliki pemilik perusahaan di Jarum, salah satu produsen rokok besar di Indonesia. Perusahaan Bank BCA didirikan oleh Swedono Salim atau yang dikenal dengan Lim Siuliong pada 21 Februari 1957 silam. Pada 2 tahun beroperasi, NP Perseroan Dagang dan Industri memutuskan untuk mengubah nama dan jenis-jenis yang dijalaninya. Saat itu digunakanlah nama NP Bank Sentral Asia untuk pertama kalinya. Nah, setelah itu, Swedono Salim memindahkan kantor pusat NP Bank Sentral Asia dari Semarang ke Asenka, Jakarta. Nah, di mana kantor ini juga yang menjadi cabang pertama dari Bank BCA pada 2 September 1975. Nama NP Bank diubah secara permanen menjadi PT Bank Sentral dengan bank lain. Salah satu merger yang memberikan dampak besar bagi Bank BCA adalah dengan Bank Gemari milik
Yayasan Sejahtera Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Penggabungan dua bank ini membuat Bank BCA berkembang menjadi Bank Devisa pada 1997. Status baru dimanfaatkan oleh Bank BCA untuk semakin mengembangkan perusahaannya. Bank BCA kemudian mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan izin guna mengeluarkan dan mengedarkan kartu kredit bernama BCA yang bisa berlaku secara internasional. Namun, tak hanya itu, pihak perusahaan juga memperluas jaringan kantor cabangnya dan mengeluarkan berbagai produk serta layanan keuangan perbankan. Dan selanjutnya, perbankan perusahaan Bank BCA. Dengan adanya penerapan online sistem untuk jaringan kantor cabang, BCA meluncurkan produk pertamanya bernama tabungan hari depan atau tahapan. BCA pada tahun 1980-an, kemudian pada tahun 1990-an, Bank BCA mengembangkan alternatif jaringan layanan melalui ATM atau anjungan tunai mandiri atau automated teller machine. Perkembangan jaringan dan fitur ini dilakukan secara insentif melalui kerjasama dengan institusi terkemuka. Nah, salah satu kerjasamanya adalah BCA menggandeng PT Telkom untuk mengembangkan fitur pembayaran tagihan telepon melalui ATM BCA. Nah, di mana BCA juga melakukan kerjasama dengan bank agar para nasabah yang memiliki kartu kredit bank dapat melakukan pembayaran tagihan melalui ATM BCA. Nah, ketika terjadinya krisis moneter di tahun 1998, Bank BCA mengalami bangkrut atau penarikan besar-besaran oleh nasabah karena dianggap tidak mampu beroperasi lagi. Kondisi ini membuat BCA masuk dalam program rekapitalisasi dan restrukturisasi BPBN atau Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Nah, akibatnya sekitar 92,8% saham Bank BCA dikuasai oleh pemerintah Indonesia melalui BPPN. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan sistem bisnis Bank BCA, saham kepemilikan pemerintah atas BCA terus menurun hingga mencapai nilai 5,02% pada 2005 lalu. Pada 2007, BCA mulai meluncurkan banyak produk seperti kartu prabayar pledge, layanan mobil bank tunai, debit, internet banking, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, visi dan misi. Yang pertama, visi, menjadi bank digital pilihan utama masyarakat. Yang kedua, misi. Yang pertama, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang terakhir itu memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada materi terkait dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aldi, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Nah, para pemegang saham dan pemangku kepentingan pada tahun 2021 adalah tahun di mana PT Bank Digital BCA atau BCA Digital memulai langkah untuk memperkenalkan inovasi perbankan digital kepada masyarakat Indonesia. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, kita dapat melihat peluang adanya percepatan digitalisasi di setiap sektor. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memperkenalkan aplikasi mobile banking, the next generation bank yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial masyarakat Indonesia di era digital ini. Pada tahun 2021, BCA Digital juga
mulai menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, di mana hal ini sebagai bagian dari pengembangan bisnis bank ke tingkat yang lebih tinggi dan sebagai bentuk partisipasi aktif dalam membangun perekonomian nasional yang stabil, inklusif, dan tumbuh berkelanjutan. Dapat disadari bahwa ESG atau Environmental, Social, dan Good Governance harus diterapkan guna menjaga keberlanjutan usaha dengan menyeimbangkan ekologi dan mengembangkan ekosistem. Oleh karena itu, bank senantiasa memperhatikan pertumbuhan yang mengedepankan aspek manusia atau people, lingkungan atau planet, dan nilai bagi pemangku kepentingan atau prosperity. Upaya ini ditandai dengan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RAKB yang memuat strategi, prioritas, dan tindak lanjut bank dalam pelaksanaan RAKB. Selanjutnya yaitu tantangan dan strategi penerapan keuangan berkelanjutan. Dalam menerapkan keuangan berkelanjutan, BCA Digital menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi internal maupun sisi eksternal. Secara internal, pengembangan kompetensi yang terkait dengan keuangan berkelanjutan serta penyesuaian kebijakan, peraturan, dan prosedur internal bank terkendala oleh waktu. Meskipun demikian, kami tetap berupaya dalam mewujudkannya dengan memberikan pelatihan secara bertahap ke semua pemangku kepentingan yang terkait. BCA Digital juga aktif dalam mengintegrasikan kebijakan peraturan dan prosedur internal dengan penerapan keuangan berkelanjutan. Dari sisi eksternal, terbatasnya kesadaran dan pemahaman debitur terkait pentingnya menerapkan prinsip keberlanjutan dalam jalannya bisnis mereka menjadi hambatan bagi BCA Digital dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Tantangan-tantangan dalam penerapan prinsip keuangan berkelanjutan pada tahun 2021 menjadi semakin berdampak dengan terbatasnya ruang gerak akibat situasi pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Meskipun demikian, BCA Digital akan terus berinovasi dalam usahanya menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan di tengah pandemi. Yang selanjutnya, pengelolaan risiko dalam penerapan keuangan berkelanjutan. BCA Digital menyadari bahwa implementasi RAKB dilakukan untuk mendukung kinerja berkelanjutan, terutama pada aspek lingkungan yang memiliki risiko besar terhadap keberlanjutan. Aspek lingkungan yang menjadi perhatian besar kami adalah dampak negatif dari perubahan iklim yang ekstrim. Merespon risiko ini dengan mengelola kegiatan internal, seperti penghematan energi dan menghimbau karyawan untuk menggunakan produk ramah lingkungan, di mana pada aspek lingkungan dapat mengelola sampah dan berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca, yang mana merupakan faktor utama terjadinya perubahan iklim. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Yang pertama, bank dalam menyusun kebijakan perkreditan melakukan pengelolaan manajemen risiko kredit dengan memperhatikan penyediaan dana secara bertanggung jawab, di mana bank mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola di sisi nasabah atau debitur dalam keputusan pemberian kredit maupun pemberian obligasi korporasi. Hal ini diatur dalam kebijakan perkreditan bank dan pedoman manajemen risiko kredit. Yang kedua, sejalan dengan pembangunan bisnis perbankan digital secara berkesinambungan, bank mengupayakan optimalisasi strategi dan bisnis berkelanjutan yang berorientasi jangka panjang, sekaligus mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari operasional bank, antara lain dalam bentuk ketentuan penggunaan digital signature, kebijakan literasi, dan siklus keuangan. Di samping itu, bank juga telah menerapkan program sebagai salah satu program untuk mendukung pengelolaan sampah,
Dan terakhir, bank menerapkan prinsip inklusif dalam pengembangan produk, di mana diharapkan dengan penyediaan produk perbankan secara digital akan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan produk bank sehingga dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat melalui cara digital seperti smartphone device. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini ada materi terkait dengan struktur tata kelola. Itu akan dijelaskan oleh Widi. Untuk itu, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang struktur tata kelola. Buat teman-teman bisa dilihat di bagian slide. Seperti ini struktur tata kelola. Selanjutnya di sini ada demografi karyawan. BCA Digital berkomitmen untuk mendukung kesetaraan gender sesuai dengan tujuan 5 dari SDGs. BCA Digital mengakui kesetaraan gender di dalam lingkungan kerjanya dengan komposisi jumlah karyawan perempuan sebesar 44%, hampir mendekati jumlah karyawan laki-laki. Di sini pada tahun 2021 jumlah laki-laki sebanyak 123, jumlah perempuan sebanyak 96. Jadi total keseluruhan pada tahun 2021 yaitu 219. Berdasarkan jabatannya, karyawan BCA Digital mendominasi jabatan office. BCA Digital banyak menambah karyawan di tingkat di bawah direksi. Pada tahun 2021, jumlah direksi yaitu direksi 3, kepala divisi 10, kepala departemen 16, kepala tim atau manajer 39, pejabat senior sebanyak 40, pejabat sebanyak 114. Jadi total keseluruhan jabatan tahun 2021 yaitu 222. Berdasarkan kelompok usianya, karyawan BCA Digital didominasi oleh kelompok usia 20 sampai 29 tahun, sekitar 50% dari total karyawan. Baik, sekian materi yang saya sampaikan, saya balikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh Dwiki. Waktu saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Berdasarkan tingkat pendidikannya, lebih dari 7% karyawan BCA Digital merupakan S1 sarjana. Pendidikan 2021, S3 tidak ada, S2 jumlahnya 24, S1 jumlahnya 156, diploma jumlahnya 17, lainnya jumlahnya 22. Jadi totalnya pendidikan 2021 219. Berdasarkan status ketenaga kerjaan, ada 122 karyawan BCA Digital yang merupakan karyawan tetap dari total 219. Slide selanjutnya, status ketenaga kerjaan 2021, tetap jumlahnya 122, kontrak jumlahnya 97, totalnya 219. Slide selanjutnya, keterlibatan pemangku kepentingan. Mode pelibatan laporan regulator, laporan rutin, insidentil, topik atau ilmu signifikan. Yang pertama, kepatuhan dan pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan
tata kelola. Yang kedua, anti fraud dan anti korupsi, APU, PPT. Yang ketiga, pembayaran pajak dan kewajiban lainnya. Yang terakhir, pelaporan rutin dan insidental kepada regulator. Regulator routine and incidental reports. Yang pertama, complete and implementation of prudential and governance principles. Selanjutnya, pemegang saham melaporan kinerja. Yang pertama, kinerja keuangan dan non-keuangan, kinerja lingkungan dan sosial tata kelola. Selanjutnya, karyawan. Yang pertama, service. Topik atau ilmu signifikannya, employee engagement, latihan dan pengembangan kompetensi, kesejahteraan, kesetaraan, kesehatan, keselamatan dan keamanan karyawan. Demikian pemaparan materi dari saya serahkan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan keterlibatan ya, keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, yang pertama itu ada nasabah. Dalam pemangku kepentingan pada nasabah itu ada call center, ada media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, website. Pada topik isu signifikannya itu ada informasi, produk, dan layanan perbankan, kemudian ada inovasi produk, dan yang ketiga ada kerahasiaan data nasabah. Jadi responnya itu ada memberikan informasi produk dan layanan perbankan terkini yang jelas dan mudah dipahami serta memberikan edukasi keuangan perbankan. Yang kedua yaitu ada menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan nasabah dan perkembangan teknologi. Kemudian ada menjaga kerahasiaan data nasabah. Dan yang terakhir ada memberikan edukasi data murah rahasia melalui media sosial. Yang kedua itu ada customer. Itu ada call center, sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, dan ada website. Di sini ada topik atau isu signifikannya yaitu information on a banking products and service. Kemudian ada product innovation. Dan ada yang ketiga ada confidentiality of customer data. Ada responnya itu ada provide information on the latest banking products and service